Logika sederhana seperti itu saja tidak bisa terbayang itu, terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok amat begitu. Jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Harus ada sense of justice, saya bilang kemarin itu ya. Tapi karena ini dibahasakan ini adalah percepatan, ini adalah resmi, bisa dipakai. Oke, kalau gitu tidak ada masalah. Nah, karena kami memang PIHK-nya baru keluar 2023, dia tawarkan tuh, pakai PIHK kami, PT Muhibah dari Pekanbaru. Oke, pakai PT-nya dia. Makanya saya sama jemaah semuanya terdaftar sebagai jemaahnya Muhibah. Nah, gitu. Kita terdaftar semua jemaah. Jadi kita diminta bayar visa 4.500, kita terdaftar sebagai jemaahnya dia, kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab. Waktu itu kami diarahkan maktabnya ke Asosiasi Ampuri. Kami bayarlah semua itu. Dan ini betul kami nggak tahu nih tentang praktek lapangnya seperti apa. Oke, berarti ada pembayaran 4.500. Kemudian sebagai visa tadi ya, kemudian yang menjadikan Khalid Basalamah ini tertarik untuk berpindah karena ada fasilitas tambahan di situ, maktab VIP tadi yang disebutkan. Ini poin ya. Supaya kita ini bisa melihat di mana ketidaksinkronan perkataan Khalid Basalamah ini. Nah, Oke, jadi disebut bahwa Ustaz Khalid Basalamah tidak sinkron dengan ucapannya. Ya, gak apa-apa, kita simak dulu teman-teman. Tapi nanti kalian akan kaget dengan fakta yang akan saya paparkan di sini. Lanjut. Uhud pun yang Allah amanahkan di kami itu, kita belum pernah urus kota sebelumnya. Jadi kita betul tidak tahu tentang masalah kota ini bayar atau tidak dan segala macam itu. Ustaz Khalid tidak tahu. Saya tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya nggak tahu. Ustaz, kenapa saya nggak tahu? Saya bilang, Bapak, kalau tanya saya, karena selama ini umroh visanya bayar, furodah bayar, dan memang kami nggak tahu kalau visa kota ini gratis. Oke, kita tambah lagi langsung bahwa saat itu Khalid Basalamah tidak tahu bahwa sebetulnya visa ini adalah kuota gratis. Nah, malah disuruh membayar tadi 4.500. Nah, ini di sini sudah ada kelalaian. Ya, kenapa tidak dicek? Anda itu kan katanya apa ya, pengurus dari travel begitu, pengurus dari tour. Masa logika sederhana seperti itu saja tidak bisa terbayang itu, terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok amat begitu. Jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Harus ada sense of justice, saya bilang kemarin itu ya. Sampai menyatakan kalau pengen goblok ya jangan goblok amat. Kalau mau bego jangan bego amat. Sampai sedemikiannya dia ini membenci Ustaz Khalid Basalamah sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang hinaan seperti ini. Ya memang kelompok mereka ini teman-teman tidak pernah lepas dari cacian, makian, hinaan, bulian. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Bahkan tindakan-tindakan yang ya sama dengan orang yang selalu dia bahas di video-videonya. Saya tidak nonton, tapi ketika saya scroll postingan-postingan dia mengagung-agungkan HRS teman-teman. Habib Rizik Syihab itu sama. Saya dulu juga pengagum Habib Rizik Syihab, tapi lupakan sudah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Sebelum orang ini memberikan pembahasan, harusnya dia riset dulu sebelum menggoblok-goblokkan, membegok-begokkan orang. Karena kenapa Ustaz Khalid Basalamah tidak tahu di situ kalau visanya visa gratis? Yang pertama, saya sudah membahasnya. Simak video ini. Modus yang terungkap, travel haji memberikan setoran kepada oknum Kemenak demi mendapatkan jatah kuota tambahan. Nilai setoran per kuota diperkirakan antara 2.600 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 42 juta hingga 162 juta. Jika tidak memberikan setoran, travel haji terancam tidak mendapatkan kuota. Praktik pemerasan ini kemudian menimbulkan kerugian bagi calon jemaah haji reguler yang seharusnya berhak berangkat lebih cepat. Hasil penyelidikan menunjukkan dana haram tersebut dialihkan ke berbagai aset. Aset yang diduga dibeli dari hasil korupsi itu berupa rumah dan kendaraan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi di sini jelas ya, kalau kita mau berbicara masalah siapa yang sebenarnya korupsi, siapa yang menjadi korban, dan siapa yang menjadi dalang dari semua ini. Poin yang saya tangkap adalah yang dimana seluruh travel haji dan umroh diperas dengan jumlah dana sekitar 160 jutaan kurang lebih. Yang dimana 160 jutaan itu mengalir kepada pucuk pimpinan Kemenak. Jadi bukan hanya Ustaz Khalid Basalamah yang harus kita bahas di sini, tetapi semua travel haji dan umroh mendapatkan pembelajaran atau mereka juga menjadi korban. Semua ini menjadi korban. Korban dari apa? Korban dari penipuan dari oknum-oknum Kemenak. Lingkaran Kemenak lah
yang seharusnya menjadi tersangka di balik korupsi kuota haji ini, yang dimana seharusnya kuota haji yang diperoleh oleh Kemenak itu harus diserahkan kepada mereka yang berhak, yang seharusnya berangkat pada tahun ini, malah diperjualbelikan. Ini adalah kezaliman, ini kejahatan teman-teman, yang dimana dilakukan secara berjemaah, mengalir ke semua pihak terkait teman-teman. Dan di sini kenapa kemarin ada komentar-komentar atau usungan narasi kalau Ustadz Khalid Basalamah akan terseret di dalam kasus ini menjadi salah satu tersangka. Ya tidak akan bisa teman-teman, karena Ustadz Khalid Basalamah beserta para pemilik travel haji dan umroh lainnya, mereka ini semuanya korban, diperas lagi sekitar 160 jutaan. Kalau tidak membayar uang senilai 160 juta kurang lebih itu, maka tidak akan diberangkatkan katanya. Jadi jelas ini kezaliman yang dilakukan secara berjemaah, sambung menyambung teman-teman, dari yang paling bawah sampai yang paling pucuk, yaitu Kementerian Agama tadi. Nah di situ jelas kenapa ada alasan Ustadz Khalid Basalamah membayar sebesar $4.500 itu. Karena apa? Ada persyaratan khusus untuk mendapatkan kuota tersebut teman-teman, yaitu diwajibkan untuk membayar, memang diwajibkan. Jadi bukan cuma Ustadz Khalid yang bayar seperti itu. Karena apa? Ustadz Khalid Basalamah hanya 122 jemaah, sedangkan ada travel umroh yang lain yang berjumlah ribuan jemaah yang dia bawa. Artinya lebih besar pembayarannya kepada pelaku korupsi dana kuota haji ini. Selain kuota haji ini dimanfaatkan teman-teman, kuota haji yang gratis ini, tambahan dari Saudi ini teman-teman kepada Indonesia, yang awalnya gratis, yang awalnya dikhususkan untuk orang-orang yang seharusnya berangkat pada tahun 2024 lalu, tetapi oleh Kemenaknya dan beberapa teman-temannya itu bersekongkol mereka. Ini korupsi berjemaah. Apakah tidak malu orang ini ketika mereaction bahwa yang sebenarnya korupsi itu tidak seharusnya membahas Ustadz Khalid Basalamah? Ustadz Khalid Basalamah dipanggil ke sana bukan sebagai tersangka tapi saksi. Saksi untuk apa? Bagaimana mekanisme pembelanjaan atau pembelian dari kuota haji tersebut. Dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan, beberapa saksi-saksi pemilik travel haji dan umroh dipanggil semua, barulah dapat simulasi para petugas KPK ini. Akhirnya baru-baru ini mereka mengeluarkan pernyataan bahwa ada dugaan korupsi dana kuota haji yang hampir kurang lebih 1 triliun itu mengalir ke kantong PBNU. Betapa bobroknya. Ya jelas apa yang dikatakan oleh Gus Yakut itu, bahwa ya bebas-bebas saja PBNU ini untuk melakukan atau mengambil hasil atau memanfaatkan Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama ini adalah hadiah dari negara kepada NU katanya. Kementerian Agama Islam, karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu Bapak Hasbullah, Wasis Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian lahir Kementerian Agama karena itu. Nah wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren itu ya, dan santri juga Jamiah Nahdlatul Ulama, saya kira wajar-wajar. Jadi hanya NU teman-teman. Bayangkan orang-orang yang sekarang ini berbicara lantang seperti anak muda barusan, membicarakan Ustadz Khalid itu kalau mau bego jangan bego-bego bener, jangan goblok-goblok bener. Karena apa? Sampai tidak meneliti apakah itu kuota gratis atau kuota bagaimana. Ya namanya orang yang sudah ditawarkan dengan embel-embel. Yang pertama, bahwa kuota tersebut resmi dari pemerintah. Terus yang kedua, dapat jalur VIP. Terus yang ketiga, lebih murah. Tetapi ada persyaratan untuk membayar sekitar 4.000 sampai 10.000 dolar untuk mendapatkan VIP itu. Bagaimana orang tidak tertarik? Bagaimana itu bisa resmi? Karena ada tanda tangan dari Kementerian Agama. Berarti semua atas izin Menteri Agama. Bukan atas izin Ustadz Khalid Basalamah masuk ke Kementerian Agama lalu main sogok-sogokan di sana. Ustadz Khalid Basalamah ditawarkan untuk menggunakan visa tersebut. Tapi apa teman-teman? Oleh mereka jadi sorotan Ustadz Khalid. Seolah-olah Ustadz Khalid bagian dari korupsi itu. Terseret katanya. Bukan terseret namanya, jadi saksi. Dimintai keterangan. Dan kemungkinan juga dugaan saya, ini dugaan saya pribadi ya teman-teman, bisa jadi mereka-mereka ini yang tengah korupsi dana kuota haji itu ingin cuci tangan. Dengan cara apa? Ya menjebak para travel haji dan umroh. Ya bisa saja.
Karena apa? Dunia itu tidak seindah kita bayangkan, teman-teman. Ada orang yang bisa kita sangkakan orang itu benar-benar baik, tulus, amanah, dan lain sebagainya. Bisa jadi di belakang kita, mereka itu ular yang berbisa, melilit, matok, gigit, dan lain sebagainya. Apalagi berurusan dengan uang, sensitif dan bahaya sekali, apalagi berkaitan dengan pemerintahan. Jadi satu hal yang perlu kalian garis bawahi, bahwa yang pelaku korupsi di sini bukanlah mereka yang memiliki travel haji dan umroh. No, mereka semua adalah korban. Korban dari siapa? Korban dari orang-orang di lingkaran Kementerian Agama yang menjabat pada tahun 2023-2024 itu. Sehingga apa? Ketika ditelusuri, mengikuti aliran dana itu kemana, ternyata bermuara kepada PBNU. Apakah tidak malu? Dia hanya membahas Ustadz Khalid, tapi lupa dia membahas bahwa PBNU terlibat. Sampai ada orang NU sendiri yang sampai nangis-nangis melihat fakta ini. Dugaan korupsi kuota haji, KPK telusuri aliran dana ke PBNU. Subhanallah. Subhanallah, anta maulana ya Rab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Memang nggak punya malu, mereka ini nggak punya malu, sama seperti Muki bin Habib kemarin ketika berusaha keras untuk membuktikan di pondok pesantren Salafi itu ada kasus pencabulan. Coba dia paparkan, teman-teman, video-video Google Map, terus berita dengan pondok pesantren yang bernama Salafiyah. Ketika kita telusuri, lagi-lagi PBNU, lagi-lagi Ponpes NU. Tapi apa yang dia lakukan? Tetap nggak punya malu. Memang nggak punya malu mereka itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sudah teriak lantang, salah pula, mempermalukan diri pula orang ini. Membaca komentar-komentarnya, ya pada menyatakan kalau dia menelanjangi dirinya sendiri, kebodohannya sendiri. Aduh.